Dah, dah. Sama mobil tuh sama adik. Oh, iya. Dah. Udah matiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rasa Hidup bersama Bang Tio, mantan clean service yang merasa ganteng mendaftarkan diri jadi cover boy, tapi ternyata tidak layak cuma diterima sebagai office boy. Dan ketika saya minta penaikan gaji yang tidak wajar langsung dipecat gitu kan. Setelah lontang-lantung kesana kesamari, setelah terusir dari satu tempat ke tempat lainnya, akhirnya memutuskan diri untuk menjadi konten kreator alias youtuber. Mendorsenya supaya channel ini bermanfaat untuk alam semesta beserta makhluk yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin gitu. Oke. Nah, sahabat Rasa Hidup yang dirahmati Allah dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada episode yang lalu kita telah membahas ciri-ciri pembagian ya, suatu angka ya. Itu dari mulai pembagian 2 sampai 12. Kemarin sudah sampai 2 dan 3. Sekarang kita sampai ke tahap selanjutnya, itu pembagian ciri-ciri pembagian suatu angka. Saya ambil 3 aja gitu ya, biar kepala nggak puyeng gitu kan. Jadi ciri-ciri suatu angka dibagi 4, 5 dan 6 gitu ya. Nah, sekarang untuk membahas pembagian 4, 5 dan 6 kita perlu mempelajari dasar-dasar pembagian 2 ya gitu, supaya nanti ke depannya lebih gampang. Jadi kita langsung aja, saya ambil satu angka misalnya 28 ya. Nah, cara menghitung pembagian 2 itu gampang ya, 28 dibagi 2 gitu kan. Jadi kalau pakai cara prografik bisa, tetapi itu akan makan waktu, karena nanti pada saat kita ulangan itu kan kita perlu waktu itu sedikit tapi soalnya banyak. Jadi kita harus cari cara yang ringkas gitu kan. Nah, jadi caranya itu sangat gampang. Jadi 28 dibagi 2 itu hasilnya adalah, jadi 2 kita bagi dengan 2, maka itu hasilnya 1 ya. Nah, kemudian 8 dibagi 2 itu hasilnya 4. Maka 28 dibagi 2 hasilnya 4 ya. Selesai, gampang ya. Nah, untuk yang belasan misalnya gitu kan. Kalau 8 dibagi 2 4, 6 dibagi 2 3 itu gampang. Bagaimana kalau seperti ini? Kalau Sarah mungkin sudah hafal, tapi bagi Sarah yang punya siswa yang masih kelas 3 atau kelas 4, jadi mungkin masih belum hafal bagaimana menghitung suatu pembagian. Jadi kita bisa hitung seperti ini ya. 12 dibagi 2. Jadi caranya adalah 2 dibagi 2 itu kan, nah gini, 12 kita pecah menjadi 10 plus 2 ya. Nah, 10 plus 2 kita bagi 2. Nah, 10 dibagi 2 itu hasilnya kan 5. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, ini kita gabungkan, 5 tambah 1 6 ya kan. Jadi sehingga 12 bagi 2 sama dengan 6. Kelihatannya panjang gitu kan, tapi ini sebenarnya karena saya kasih tahu tahapan-tahapannya. Tapi kalau Sarah sudah paham gitu, nanti tinggal sampaikan ke anaknya gitu cara menghitung yang lebih cepat supaya 12 bagi 2 hasilnya langsung 6. Jadi tahapan yang 2 baris ini kita bisa langsung lewati. Ini hanya untuk kita paham aja ya bahwa caranya seperti ini. Tapi untuk selanjutnya nanti kita langsung masukkan itu seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini. 14 dibagi 2 ya. 14 bagi 2. Nah, kita paham dulu bahwa 14 itu satuannya di sini kan angka 1 puluhan. Nah, ingat, puluhan dibagi 2 itu hasilnya 5, sehingga 14 dibagi 2 jadi 1 itu 10. 10 dibagi 2 hasilnya kan 5. Nah, 4 dibagi 2 ya, itu hasilnya 2. Nah, ini tinggal kita jumlahkan, 5 tambah 2 7, sehingga 14 dibagi 2 hasilnya 7 gitu kan. Nah, biar Sarah lebih paham, saya ambil angka yang sedikit lebih tinggi lagi gitu kan, biar nanti itu. Jadi bagaimana kalau menghitung suatu angka yang seperti ini? Jadi ada gabungan angka ganjilnya, 98 dibagi 2. Jadi caranya kita kurangkan, kalau angkanya genap bisa langsung dibagi 2. Tapi kalau angkanya ganjil itu cukup dikurangkan 1 aja dulu. 9 dikurang, ini kan 9 ganjil, dibagi 2 kan nggak bisa. Jadi 9 kita kurangkan 1. Nah, Sarah tahu 9 dikurang 1 itu hasilnya 8. Nah, kemudian 8 kita bagi dengan 2. Tepat. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, angka 1 ini kita gabungkan 8, jadi bukan 1 tambah 8 jadi 9, tetapi 18 dibagi 2 hasilnya 9. Sehingga 98 dibagi 2 hasilnya 49. Oke, gampang ya. Nah, itu dasar-dasar pembagian 2 gitu kan. Nah, sekarang kita masuk untuk ke berikutnya, itu bagaimana menghitung suatu angka bisa dibagi 4 gitu kan. Jadi gini, jika suatu bilangan genap, kemudian kalau dibagi 2 itu hasilnya genap, maka berarti dia dapat dibagi 4. Oke, perhatikan. Jika suatu bilangan genap kemudian dibagi 2, maka hasilnya adalah genap, maka dia berarti dapat dibagi 4 gitu kan. Nah, Bang Teo, saya bingung Bang Teo, makin puyeng nih gitu kan, soalnya saya dikejar-kejar kontrakan. Kasih contohnya biar ngerti. Oke, jadi contohnya gini, 28 itu bisa kita bagi 4. Caranya bagaimana? Tadi ya, jika dibagi 2 hasilnya genap. Nah, itu berarti dapat dibagi 4. Contohnya tadi 28 ke atas, tadi kan sudah ada ya. Angka 28 kita bagi 2, ya kan? Nah, ternyata hasilnya adalah 14. Nah, 14 itu kan Sarah tahu itu merupakan bilangan genap ya. Otomatis tadi suatu angka jika dibagi 2 hasilnya genap, maka dia bisa dibagi 4. 28 dibagi 2 hasilnya 14. 14 itu bilangan genap ya kan, karena satuannya 4 gitu. Berarti dia
karena dibilang genap hasilnya berarti 28 bisa dibagi 2 begitu kan, seperti itu ya. Nah kemudian juga sekarang misalnya kita contoh langsung biar cepat paham bagaimana menghitung pembagian 4 gitu kan. Nah misalnya gini ya, ada satu angka saya buat yang sederhana biar salah paham ya. Misalnya 12 dibagi 4. Nah kalau salah paham kita bisa langsung hitung berapa 12 bagi 4, tapi kalau misalnya masih bingung kita bisa pecah menjadi gini ya, 4 itu kan 2, kita buat 2 kali 2. Nah ini jadi kemudian kita hitung 12 dibagi 2 dulu. Nah 12 dibagi 2 itu ya kan, nah tadi sudah ada di sini 12 dibagi 2 itu hasilnya adalah 6 ya, 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nah kita pindah ke sini, jadi 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nah kemudian 6 ini kita bagi 2 lagi ya, 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Gini. Maka 12 bagi 4 itu hasilnya adalah 3 ya. Kita naikkan angka yang lebih tinggi, 60 dibagi 4. 4 kita pecah menjadi 2 kali 2. Nah 60 dibagi 2, nah kita hitung 6 nya aja gitu kan. 6 dibagi 2 itu kan hasilnya 3. Nah angka 3, angka 0 nya kita gabungkan menjadi 30. Nah tadi sudah dibagi 2, kita bagi 2 lagi satunya, jadi 30 dibagi 2. Nah 30 bagi 2, kalau misalnya Sarah masih bingung, ini kan angka ganjil, kita kurangin 1. Nah, sama kayak tadi kita ngitung 98 ya. Jadi 3 dikurang 1 kan 2. 2 dibagi 2 itu 1. Angka 1 ini gabungan dengan 0 jadi 10 ya, bukan 1. 10 dibagi 2. Berapa? 5. Pintar. Sehingga 30 bagi 2 15. Jadi 60 dibagi 4 hasilnya 15 ya. Itu cara menghitung pembagian 4. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang berikutnya pembagian 5. Nah, ini pembagian 5 ini lebih gampang lagi gitu kan. Itu hanya cukup kita perhatikan satuannya. Kita perhatikan satuannya. Jika satuannya itu 0 atau 5, berarti kan jika satuannya 0 atau 5, maka dia pasti habis dibagi 5. Habis dibagi 5 itu berarti dapat dibagi 4 ya. Jadi Sarah jangan bingung, oh yang tadi dibilang dapat dibagi, sekarang habis dibagi. Yang benar mana? Dua-duanya benar. Jadi dapat dibagi sama habis dibagi itu maksudnya sama, dia tidak ada sisa ya. Jadi jika satuannya 0 atau 5 berarti dia habis dibagi 5 ya kan. Nah, ini kemudian ini cara menghitungnya gitu kan. Kalau suatu angka itu satuannya ada 0, maka kita kalikan 2. Nah, kalau satuannya itu angka 5, maka kita kalikan 2 ditambah 1. Ini cara menghitungnya. Nah, biar nggak bingung kita langsung ke soal ya. 30 dibagi 5. Nah, kita lihat satuannya 0 kan. Jika satuannya 0, berarti dia habis dibagi 5. Nah, ini satuannya kan 0. Berarti dia habis dibagi 5 atau dapat dibagi 5. Nah, kemudian cara ngitungnya bagaimana? Cara ngitungnya pakai yang ini ya. Hapus 0, kemudian kita kalikan 2. Perhatikan hapus 0 kalikan 2. Nah, ya. 30 dibagi 5. Nah, 0 ini kita hapus kan? Nah, kalau kita hapus 0 berarti kan tinggal 3. Nah, barulah 3 kita kali 2. 3 kali 2, 6. Betul. 6. Maka 30 dibagi 5 hasilnya 6 gitu kan? Nah, bagaimana kalau satuannya 5? 75 dibagi 5. Nah, pakai yang ini kan? Jadi, hapus angka 5, kemudian kali 2 tambah 1. Jadi, angka 5 ini kita hapus atau kita tutup gini. Nah, berarti kan tinggal 7. Nah, 7 kita kalikan 2. 7 kali 2 itu 14. Nah, kemudian 14 ditambahkan 1. Ya, 14 ditambah 1 hasilnya 15. Pintar. Maka 75 dibagi 5 hasilnya 15. Oke, gampang ya. Ternyata kalau kita tahu caranya mudah gitu kan. Kalau yang bingung itu kalau kita belum tahu ya. Jadi segala sesuatu yang susah itu menjadi mudah kalau masuk ke rasa hidup yang dikelola oleh Bang Tio. Oke. Nah, sekarang menghitung pembagian 6 ya. Tadi 4 sudah, 5 sudah. Nah, sekarang menghitung pembagian 6 gitu kan. Ini juga tidak susah, jadi cukup kita pahami ini. Jika satuan suatu bilangan itu genap ya, perhatikan jika satuan bilangan suatu itu genap, kemudian jumlah digitnya itu hasilnya 3, 6 atau 9, maka dia berarti dapat dibagi 6, ya kan? Oke. Nah, sekarang biar gampang, misalnya kita kasih angka ini ya, 102, 222 dan 306 ya. Kita perhatikan dulu satuannya genap. Ini kan satuannya ini ya. Jadi angka yang paling belakang kita tidak usah lihat ratusan atau puluhannya gitu. Ini lihat satuannya. Di sini satuannya 2, 2 dan 6. Nah, Sarah sudah tahu 2, 2, 6 itu angka-angka genap. Otomatis dia berarti kemungkinan bisa dibagi 6. Nah, untuk bisa memastikan apakah dia benar-benar bisa dibagi 6, masuk ke langkah berikutnya itu bahwa jumlah digitnya itu harus ini ya, 3, 6 atau 9 ya. Jumlah digitnya 3, 6 atau 9 gitu kan. Nah, kemarin sudah dikasih tahu cara menghitung jumlah digitnya 3, 6 atau 9, tinggal dijumlahkan aja. 1 ditambah 0, 1, 1 ditambah 2, 3. Jadi ini kalau kita jumlahkan digitnya ya, maka hasilnya 3. Nah, ini 222 kalau kita jumlahkan 2 tambah 24, 4 tambah 2, 6. Ini 3 ditambah 0 ditambah 6, ini hasilnya 9. Nah, sekarang digit dari satuan ini kalau kita jumlahkan hasilnya 3, 6 atau 9 masuk ke dalam aturan ini. Berarti dia bisa dibagi 6 ya. Jadi 3, 6, 9 bisa dibagi 6 terus satuannya genap. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung pembagian 6? Nah, kita ambil
102, sambil 102. Nah, 6 itu kita bisa buat 2 kali 3 ya. Jadi kita buat 6 itu 2 kali 3. Nah, ini baru kita hitung 102 dibagi 2 kali 3. Jadi caranya gampang. Pertama kita hitung yang 2 dulu. 10 dibagi 2 itu hasilnya 5 ya kan. 10 dibagi 2 itu hasilnya 5. Kemudian 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 itu 1. Nah, barulah ini 51 kita bagi 3 gitu kan. Nah, kita hitung satu-satu, 5 dibagi 3. Nah, ini untuk menghitung pembagian 3, kita perlu paham, Sarah paham bahwa suatu angka jika dibagi 3 itu jika dia bersisa, maka hanya ada 2 kemungkinan, 1 atau 2. Nah, jadi kalau misalnya ini hasilnya, misalnya sisanya 1, 5 dikurang 1 kan 4, 4 dibagi 3 belum bisa. Berarti di sini kita masuk ke langkah berikutnya, sisanya berarti 2 ya. Karena kan 5 dikurang 1, 4, 4 dibagi 3 masih belum bisa. Berarti dia 5 kita kurang 2, 5 dikurang 2, 3. 3 dibagi 3, 1 ya. Nah, angka 2 ini kita gabungkan dengan 1 jadi 21, bukan 2 tambah 1, 3, 21 ya, dibagi 3. Nah, Sarah tahu 21 dibagi berapa? 7, pinter. Maka 102 dibagi 6 itu hasilnya adalah 17 ya, begitu. Oke. Nah, saya kasih contoh satu lagi deh biar gampang nih. 222 dibagi 6. 6 kita pecah menjadi 2 kali 3. Nah, ini lebih gampang nih. 2 dibagi 2, 2 bagi 2 dibagi 2. Karena hasilnya 1 ya, otomatis ini 1 1 1 ya. Jadi karena 2 dibagi 2 1, ini ada 2-nya ada 3 kali, berarti ini 1 1 1. Jadi tinggal kita bagi 3. Nah, kita ambil angka 1 dulu. 1 dibagi 3 kan nggak bisa. Jadi kita pinjam yang di sini. Nah, sampai sini aja nih. Nah, 11 kita bagi 3. Nah, 11 bagi 3 itu kan nggak bisa. Kita kurangkan 1 dulu. Berarti 11 dikurang 1, 10. 10 masih belum bisa dibagi 3. Berarti kita kurangkan 2. Perhatikan, 11 kita kurang 1, 10. 10 dibagi 3 belum bisa. Berarti ini kita kurangkan 2 di sini ya. Nah, 11 dikurang 2 itu 9. 9 dibagi 3 itu hasilnya 3. Nah, angka 2 ini kita gabungkan dengan 1 jadi 21. Nah, sehingga 21 dibagi 3 hasilnya 7. Maka 222 dibagi 2 kali 3 itu hasilnya 37. Oke, nah mudah-mudahan Sarah paham gitu kan. Nah, kalau misalnya belum paham, tonton terus dari awal sampai akhir, jangan di skip agar tidak gagal mandiri gitu kan. Nah, kalau masih bingung juga, ketik pertanyaan dan kritik dan saran di kolom komentar, disertai dengan menekan tombol like, subscribe sama kolom lonceng supaya kalau ada pembaruan data Sarah dapat informasi lebih dulu dari yang lain. Oke, nah sekarang kita masuk ke tahap akhir, challenge gitu kan, supaya Sarah paham gitu kan, nanti bisa disampaikan ke anaknya atau ke tetangga-tetangganya yang masih memiliki anak gitu kan, bagaimana cara membahas pembagian ya. Saya bikin di sini ya. Ya, misalnya gini. Tadi itu 306 ya. 306 dibagi 6. Nah, bagaimana menghitung 306 dibagi 6? Nah, kemudian 200 12 2 3 4 5 6. Nah, 21 kita bagi dengan 3 ya. Jadi 221 221 dibagi 6 ya. Nah, berapa? Nah, kemudian di sini yang satu lagi 27 deh. 275 kita bagi 5. Nah, ini aja ya. Jadi 306 dibagi 6, 21 dibagi 6 sama 275 dibagi 5 gitu kan. Oke. Nah, kalau mudah langsung ditulis jawabannya. Kalau masih bingung, nah nanti silakan ditanya, nanti kita jawab di episode selanjutnya. Oke. Mudah-mudahan paham. Mudah-mudahan materi pada hari ini bisa Sarah pahami dan bisa bermanfaat untuk Sarah dan para tetangga yang masih bingung gimana cara anaknya mendongkrak prestasi akademiknya begitu ya. Seperti itu. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya yang lebih bergelora, yang lebih bermanfaat dan lebih berenergi gitu kan. Demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.